Selamat datang kembali di channel Burner Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Burner Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa perkembangan pergerakan indeks untuk besok ya, yang sisa satu hari perdagangan di tahun 2020, dan juga ada 5 saham di sektor finance yang akan saya analisa. Big Bang, yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, dan kelima BBTN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound ya, menyentuh level tertingginya hari ini di 6143, tapi kemudian di akhir sesi pertama di bawah turun ya ke zona merah, dan sesi kedua tambah dalam turunnya, tutup di level harga 6036. Terkoreksi 0,942%. Kalau dilihat transaksi hari ini ya lumayan besar di 14,3 triliun. Asing hari ini net sell di 304 miliar. Kita langsung saja ke technical index. Secara teknikal ya indeks sama seperti hari Selasa minggu lalu. Hari Selasa minggu lalu juga dia terkoreksi dalam. Kemudian di hari Rabu dia juga kembali koreksi dan sempat breakdown EMA 20-nya, tapi kemudian ditarik. Apakah bisa terulang lagi seperti minggu lalu? Ya bisa-bisa aja ya. Kalaupun rebound ya saya bilang ya maksimal dia ke 6150 ini aja ya. Maksimal ke 6150. Ya. Itu pun sangat tinggi, kalau ke 6150 itu sekitar 2% kenaikannya ya. Jadi ya strateginya Bapak Ibu yang masih punya cash ya jaga-jaga saham-saham yang di ARB ya. Saham-saham big cap ataupun second liner yang menurut Bapak Ibu bagus teknikalnya, jaga di ARB atau di 2 atau 3 tick di atas ARB ya. Siapa tahu seperti ini dia ke daerah ARB kemudian dibawa naik ya. Jadi lumayan kan kado akhir tahun dapat kalau kondisinya sama seperti minggu lalu ya. Jadi seperti itu. Untuk ISG masih sama ya, agak berat di Januari, baru besar kemungkinan ya di minggu pertama atau di 10 hari pertama perdagangan mungkin ISG akan breakout 6200 kalau saya lihat ya. Karena target saya di 6 bulan ke depan, Mei atau Juni 2021, ISG ke 6500 ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Rawan profit taking juga ya, karena besok juga di hari terakhir akhir bulan, jadi ya perlu tetap waspada ya. Yang investasi ya nggak masalah, hold aja terus sahamnya ya, nggak akan kemana-mana kok. Arah saham masih uptrend ya, ISG juga masih uptrend, belum ada perubahan tren. Akan kemungkinan ada perubahan tren kalau ISG tidak mampu breakout dari 6500 ini. Kemungkinan dia akan koreksi cukup dalam menurut saya, bisa ke 6000 lagi, bahkan bisa ke 5600 sampai 5800 ini ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI pada hari ini ditutup terkoreksi ke level harga 6300, turun 2,32%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jualan saham BBNI. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat UBS Sekuritas, JP Morgan, YU jualan yang lumayan besar ya, yang nampungnya kecil-kecil nih. KZMS walaupun nampung di 31.000 dan 29.000, tapi yang jualannya besar-besar nih. Jadi ya wajar lah kalau BBNI koreksi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Jadi secara teknikal BBNI sudah 3 candle ya, tidak mampu kembali naik di atas atau tutup di atas EMA 20 di 6450. Ya kemungkinan besar BBNI besok akan melanjutkan koreksi ya. Koreksinya ya harusnya tidak lebih dari 6000 ini ya. Dan bisa juga terjadi seperti hari Rabu minggu lalu ya. Dia koreksi sampai breakdown 6020, tapi kemudian dibawa naiknya. Kalau Bapak Ibu mau jaga ya bisa jaga ini di daerah support di 6020 atau 6030 ya. Kalaupun dibawa naik itu ya lumayan kan. Bapak Ibu bisa hold lagi ya, arahnya Januari minggu pertama akan menguji 6750 kalau besok dia membuat candle hammer seperti Rabu minggu lalu ya. Jadi seperti itu untuk BBRI.
Yang investasi jangka panjang juga nggak masalah ya. BBRI masih mengarah ke atas, apalagi kalau dia mampu breakout di Januari ya. Breakout 6.350 ini dan terkonfirmasi ya, pelan-pelan BBNI akan ke 8.000 terdekatnya, bahkan bisa ke 8.600 ya. Upside-nya cukup besar, mungkin di 3 bulan sampai 4 bulan ke depan bisa ke situ. Yang penting dia breakout dulu dari 6.750. Kalau Bapak Ibu mau buy juga di daerah atas juga nggak masalah, nunggu dia breakout. Kalau nunggu dia breakout, Bapak Ibu bisa cut loss di bawah EMA 20-nya ini ya, di 3 atau 4 tick di bawah EMA 20. Jadi seperti itu. BBNI hari ini terkoreksi juga tidak disertai volume, walaupun indikator EMA CDM sangat tajam mengarah ke bawah, tapi mengarah ke bawahnya masih di atas 0 ya, masih aman. Dan bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk yang dalam ya. Jadi ya perlu hati-hati lah untuk trading. Belum bisa spekulasi buy di sini, mending nunggu di bawah-bawah dikit ya. Seperti yang saya bilang tadi, belinya di 6.020 atau 6.030-50. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI pada hari ini ditutup terkoreksi 1,53% ke level harga 6.425. Kalau dilihat dari asing masih terus jualan ya. Dari minggu lalu asing terus jualan. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat juga top 3-nya ya diisi oleh bandar-bandar asing, walaupun terlihat di sini CS nampung di 77.000, tapi dia jualan di 34.000. Jadi ya bisa dikatakan cuman di 43.000 CS beli ya. Jadi masih besar yang jual ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI masih aman walaupun sudah 3 candle setelah dia breakdown masih di bawah EMA 20, tapi BMRI masih mempertahankan support yang ditarik garis di 6.370 ya. Dan menurut saya ini masih aman. Kalaupun buruk-buruknya besok dia koreksi lagi, harusnya dia bisa membuat candle seperti ini lagi ya. Di hari Rabu minggu lalu kemungkinan terulang lagi bisa seperti itu. Jadi ya strateginya kalau Bapak Ibu yang mau beli saham untuk besok cari yang bisa di buy ya, jaga aja nih seperti BBNI tadi dan BMRI ini, jaga di atas harga ARB-nya di 2-3 tick di atas harga ARB atau 4 tick lah ya. Jadi Bapak Ibu bisa jaga misalnya ARB-nya di 5.990 sampai 5.995. Jadi Bapak Ibu bisa beli atau jaga di 6.100 atau di 6.150 ya. Di daerah situ jaga-jaga. Jadi kalaupun dia ditarik ke atas, Bapak Ibu bisa profit dan potensi untuk dibawa naik lebih tinggi itu ada. Ya wajar, saham-saham Big Bang ini yang masih koreksi karena naiknya sudah tinggi. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, dia sudah membentuk web 1, 2, 3, 4. Harusnya dia di sini lagi ya. Nah, ya, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati ya. Belum bisa spekulasi buy, walaupun kemungkinan besok kalau ISG bagus dia rebound. Tapi menurut saya ya perlu di sini ini harga-harga spekulasi ya. Di 6.400 ini kalau yang investasi jangka menengah 3 sampai 6 bulan ke depan ya buy aja. Jadi kalaupun dia koreksi ya koreksi wajar, kalaupun dia ke bawah nggak masalah menurut saya. 5.800 kalau buruk-buruknya dia turun ke situ ini akan dipertahankan dan bisa menjadi webnya ya, dan baru dia lagi ke atas ini ya. Nah, di seperti itu skenario-nya, atau di daerah sini juga bisa dia membuat nanti ya. Yang penting yang kalau kita sudah trading, kita sudah open posisi, ya kita harus punya trading plan. Selama di area trading plan hot ya, hot, karena nggak ada yang tahu nih besok harga saham nih naik atau turun, nggak ada yang tahu. Tapi potensi naik turunnya yang mungkin tahu, tapi itu hanya potensi, tinggal nunggu market makernya, price makernya, atau yang bisa dibilang bandar menaikkan harganya itu ya kita nggak tahu besok, lusa, atau
di sesi pertama atau di sesi kedua baru naik ya, yang penting selama trading plan kita bagus, kita tahan hot ya sabar. Retail nggak punya uang untuk menaik turunkan harga ya, karena ini butuh dana besar ya. Kalau mendukung retail untuk naik bisa mendukung, cuman tetap bandar atau price maker yang utama yang punya dana lebih besar ya. Jadi seperti itu. Masih aman ya, masih aman BMRI. Kalaupun mau masuk untuk investasi bisa juga, yang mau trading juga beli di harga penutupan hari ini juga bisa, cuman nggak usah perlu ditanya ya. Kalau dia turun ya memang arahnya kemungkinan besar turun, tapi turunnya itu ya turun koreksi wajar ya, maksimal buruk-buruknya ya saya bilang ke 5.850. Itu pun buruk-buruknya, harusnya dia mampu mempertahankan EMA 60-nya di 6.080 dengan kondisi harga sekarang ya. Jadi nggak perlu takut lah ya. Kalau Bapak Ibu yang kerja atau punya kegiatan lain yang tidak bisa memantau market, mau punya saham BMRI dan belum punya dan pengen beli, ya beli aja di harga sekarang, nggak masalah. Karena BMRI ini target saya 8.000 ya. Di 3 sampai 6 bulan ke depan dia 8.000. Upside-nya masih di 26%, sangat bisa. Menurut saya sangat bisa, walaupun kalaupun tidak mampu naik lebih tinggi, yang pastinya dia akan menyentuh dulu 8.000 ya. Jadi seperti itu untuk BMRI, masih berpotensi koreksi. Walaupun hari ini koreksinya tidak disertai volume, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan MACD sangat tajam mengarah ke bawah dan sudah terbentuk dead cross. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk ya, masih perlu hati-hati. Kalau mau wait and see dulu juga nggak masalah, jaga di bawah atau di atas EMA 20, EMA 60-nya di 6.100 sampai 6.140 juga nggak masalah ya, sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI pada hari ini juga terkoreksi 1,64%, ke level harga 4.180. Kalau dilihat dari asing masih terus jualan saham BBRI ya. Terlihat di sini AK distribusi di 128.000, yang nampung kecil-kecil nih karena PD juga jual dan dia nampungnya ya sekitaran di 70.000 ya, masih bisa dikatakan ini BBRI di distribusi asing ya. CS juga distribusi, KZ distribusi, YU, Morgan Stanley, MS juga distribusi, ZP juga distribusi ya. Jadi ini kebanyakan juga retail yang nampung. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI hari ini masih tutup di bawah EMA 20-nya ya. Setelah dia breakdown, ini sudah 4 candle di bawah EMA 20. Itu berpotensi BBRI mengarah ke supportnya 4.000 sampai 3.900. Bisa juga seperti Rabu minggu lalu, sudah 4 candle di bawah EMA 20-nya setelah dia breakdown ya. Potensi arah BBRI kalau besok tidak mampu naik ke atas EMA 20 ya, arahnya ke 4.000 sampai 3.900. Bisa juga dia membentuk kembali candle hammer seperti hari Rabu kemarin ya. Jadi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu mau buy, jangan di harga sekarang ya. Buy-nya nunggu di bawah aja. Mungkin Bapak Ibu bisa juga antri buy di 4.020 sampai 4.000 ya. Karena ini biasa membuat candle ini, Bapak Ibu jaga di daerah support. Karena potensi besar BBRI ke support dulu ya. Ya seperti saya bilang tadi, kalau dia tidak mampu naik kembali ke atas EMA 20 ya potensinya ke bawah. Mungkin di minggu awal Januari BBRI kemungkinan besar ke bawah ya. Dia koreksi dulu sebelum dia naik. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan juga ya, ini kan bisa dikatakan juga ini handle ya nih. Bisa seperti ini. Jadi ya dia akan naik kalau sudah breakout, dia arahnya ke sini. Jadi seperti itu ya. Untuk BBRI perlu hati-hati karena ini di area pertengahan. Menurut saya idealnya beli BBRI ini ya di 4.000 ya, maksimal di 4.000, jangan beli di daerah atas. Kalau untuk investasi yang sudah beli di daerah 4.400 ya beli lagi di bawah. Kalau dia turun ke 4.000, cicil. Kalau ada dana cicil biar average Bapak Ibu bisa turun. Jadi kalau dia naik
ya di 3 sampai 6 bulan ke depan ke 4.800 ke all time high-nya ini. Kalau dia mampu breakout ya, itu Bapak Ibu bisa cuan lebih besar. Kalau di harga sekarang Bapak Ibu cuma dapat di 13%. Kalau di daerah bawah ya lumayan di 19 sampai 20% kan. Kalau Bapak Ibu beli yang di daerah pucuk 4.400 ini sekitar 8%. Kalau 8% di 3 bulan ke depan, kalau bisa ya cepat-cepatnya 3 bulan ke depan, sama seperti simpan uang di reksadana ya lumayan lah ya 8%. Kalaupun 3 bulan ya, kalau baru belajar baru simpan ya lumayan lah ya. Jadi seperti itu untuk BBRI, kemungkinan masih akan koreksi ya. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Untuk saham-saham big bank jangan beli di area pertengahan. Untuk kondisi sekarang yang sudah naik tinggi, jangan beli saham BBRI di harga pertengahan. Bagi yang trading dan yang swing trade, kalau bagi yang trading yang swing trade ya belinya buy on weakness atau buy on support di daerah sini aja menurut saya. Di atas support, di 2 sampai 3 tick di atas support. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA pada hari ini ditutup terkoreksi juga walaupun tipis 0,22%. Kalau harga 33.825. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan masih dibeli asing ya. Saham BBCA ini masih terus diakumulasi asing dari awal Desember. Asing baru 3 hari jualan saham BBCA. Kalau dilihat dari broker semarinya juga terlihat di sini top 5-nya bandar-bandar besar asing ya, RX, MS, AK, JP, CS yang nampung ya. Walaupun mereka jual tapi jualnya tipis ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA menurut saya ini salah satu saham yang kemungkinan besar akan breakout all time high-nya di 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Karena ya BBCA ini diproyeksikan akan mengarah target yang saya buat ini ya 37.050 ke arah situ dia dalam 1 bulan ke depan. Harga sekarang masih bisa buy, menurut saya masih bisa, tapi untuk disimpan 1 sampai 2 bulan ke depan ya. Karena Bapak Ibu bisa perhatikan juga BBCA ini koreksi tidak disertai volume ya. Volumenya tipis dan terus menurun, tapi sahamnya nggak kemana-mana. Tinggal menunggu momentum, mungkin dia naik. Tapi kalaupun dia akan terus koreksi, BBCA akan koreksi di area 33.000 sampai 34.600 ini ya. Kalau dilihat dari upside-nya ya, kalau belinya di atas support ya di 3 sampai 4%. Jadi ya lumayan lah ya 3% kalau dapat di 1 sampai 2 minggu ya. Beli dekat support, jualnya dekat-dekat resisten, seperti ini strateginya. Jadi yang mau beli saham BBCA yang belum punya tapi untuk disimpan ya, ini untuk disimpan 1 sampai 2 bulan ke depan ya, potensi dia ke 37.000 ya. Selama dia tidak, harusnya sih tidak breakdown dari EMA 20-nya ini ya. Kalaupun buruk-buruknya ya ke EMA 60-nya di 30.700 ini ya. Karena sangat menarik nih BBCA, tinggal nunggu momentum. BBCA akan breakout all time high-nya. Kalau yang trading ya tunggu di bawah sedikit ya, di 33.300 atau 33.100 baru buy bisa ya. Lumayan kan, turun sekitar 1 sampai 2% lagi baru buy. Jadi seperti itu untuk BBCA. BBCA kalaupun belum bisa naik ya, dia akan sideways di 33.000 sampai 34.680 ini. Di daerah sini dia sideways ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BBTN. BBTN pada hari ini juga terkoreksi 2,74% ke harga 1.770. Kalau dilihat dari asing mulai lagi net buy walaupun masih tipis. Kalau dilihat broker semarinya terlihat CS nampung di 75.000 walaupun terlihat di sini Morgan Stanley distribusi yang cukup signifikan ya di 205.000 karena tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN hari ini terkoreksi, tapi terkoreksinya volumenya tipis dan
tidak sampai breakdown support yang ditarik garis di 1755, walaupun dia breakdown EMA 20-nya, ya potensi BBTN menurut saya masih aman ya. Karena ini bisa dikatakan adalah support neckline-nya. Jadi wajar koreksi karena dia sudah naik tinggi nih. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakout 1775, dia naik terus sampai 12% dan kemudian dia koreksi, ya itu wajar, koreksi wajar. Dan ya untuk besok potensi lanjut koreksi ya ada, tapi kalau buruk-buruknya di minggu pertama Januari dia lanjut koreksi, ya maksimal koreksinya ke 1600 ini aja ya, di atas EMA 60-nya. Kemungkinan juga dia membentuk swing low-nya, kalau nggak di daerah 1755 ya di daerah 1655 ini sebelum dia naik ya. Target saya di 2-3 bulan ke depan BBTN ke 2200 ya. Apakah bisa masih spekulasi buy untuk BBTN? BBTN seperti saham-saham big bank lainnya ya, BBRI, BBNI, BMRI, belinya 3 atau 4 tick di bawah harga ARB ya, takut dia membentuk pola seperti Rabu lalu. Jadi Bapak Ibu kalau di bawah naik juga cukup besar kemungkinan dan dia tetap tutup di atas 1755 ya, karena arah BBTN masih ke atas 2250. Kemungkinan juga dia akan membentuk swing low-nya dulu di sini baru dia naik ya. Jadi seperti itu. Untuk BBTN masih aman ya, belum ada perubahan tren masih ke atas karena target harga BBTN juga masih jauh ya, 2200, bahkan kalau 2200 di breakout itu arahnya bisa ke 2800 ya. Jadi targetnya masih jauh nih ya. Kemungkinan akan ada perubahan tren kalau sudah BBTN di atas 2500 2700 ini, kemungkinan ada perubahan tren, dia akan downtrend ya. Tapi selama di sini ya arahnya masih ke atas ya. Jadi seperti itu untuk BBTN ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.com, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.